Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fedro Rudianto dari kelas 10 TKJ 1 SMKN 1 Balongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Pengertian OSI layer. OSI Open System Interconnection adalah model referensi jaringan yang dibentuk oleh ISO International Standard Organization untuk standarisasi komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Model ini membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan layer agar lebih mudah dipahami, dikelola, dan dikembangkan. Selanjutnya ada tujuan OSI layer. 1. Menstandarkan cara perangkat berbeda berkomunikasi dalam jaringan. 2. Memudahkan proses troubleshooting jaringan karena masalah bisa ditelusuri berlapisan. 3. Menjadi panduan dalam pengembangan teknologi jaringan agar saling kompatibel. 4. Memecahkan komunikasi kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Fungsi OSI layer. 1. Sebagai standarisasi komunikasi antar perangkat berbeda agar bisa saling terhubung walaupun dari vendor berbeda. 2. Membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan yang jelas sehingga lebih mudah dipelajari dan diterapkan. 3. Mempermudah troubleshooting jaringan karena masalah bisa dicari sesuai lapisan yang bermasalah. 4. Menjadi acuan pengembangan protokol jaringan baru agar tetap kompatibel dengan sistem lain. 5. Mengatur alur komunikasi dari level fisik, sinyal, kabel, sampai level aplikasi, program, atau aplikasi pengguna. 7 lapisan OSI layer. 1. Physical layer. 2. Data link layer. 3. Network layer. 4. Transport layer. 5. Session layer. 6. Presentation layer. 7. Application layer. Dan ini ada fungsi contoh. Dan ini ada fungsi dan contoh OSI layer. 1. Physical layer. Fungsi mengatur media fisik, kabel, sinyal, voltase untuk mengirim bit data. Contoh, kabel UTP, fiber optik, hub, radiator. 2. Data link layer. Fungsi mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Frame, MAC address, error detection. Contoh, switch, bridge, Ethernet. 3. Network layer. Fungsi mengatur pengalamatan logis dan menentukan jalur routing agar data sampai ke tujuan. Contoh, router IP, ICMP. Menjamin data terkirim utuh, tertutup tanpa error. Contoh, TCP, UDP. 5. Session layer. Fungsi membuat, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi. Contoh, NetBIOS, PPTP, RPC. Presentation layer. Fungsi menerjemahkan, mengenkripsi, dan mengopresi data agar bisa dipahami aplikasi. Contoh, SSL atau TLS, JPEG, MP3. 7. Application layer. Fungsi menyediakan layanan langsung ke pengguna melalui aplikasi jaringan. Contoh, HTTP, VTP, SMTP, dan DNS. Kesimpulan OSI layer. Kesimpulan OSI layer adalah kerangka kerja yang menjadi pedoman komunikasi data dalam jaringan komputer yang menyederhanakan kompleksitas jaringan dengan membagikannya ke dalam 7 lapisan yang saling bekerja sama. Dan ini adalah kesimpulan OSI layer. Kesimpulan OSI layer adalah kerangka kerja yang menjadi pedoman komunikasi data dalam jaringan komputer yang menyederhanakan kompleksitas jaringan dengan membaginya ke dalam 7 lapisan yang saling bekerja sama. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.